Halo, perkenalkan saya Mano Febrina Brukaban dengan NIM 2230 20 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022 Universitas Palangkaraya. Di sini akan menjelaskan PowerPoint bagian kedua mengenai kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu krimen berarti kejahatan dan logos berarti perbuatan. Secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Teori dalam kriminologi cenderung tidak jelas dalam hal umum yang dapat dibenarkan. Ketika kita mempertimbangkan berbagai perilaku yang dianggap sebagai kriminal, dari pembunuhan hingga penggunaan narkoba, hingga kejahatan yang berkerah putih, hingga kejahatan sosial media, itu sepertinya sulit membayangkan satu teori yang bisa menjelaskan semuanya, atau bahkan mungkin menjelaskan jenis perilaku yang bervariasi. Kejahatan bukan sebagai aktivitas individu yang terisolasi, tetapi sebagai peristiwa sosial. Kejahatan adalah konstruksi sosial, bukan sesuatu hal untuk mengurangi dampak dari pengalaman. Viktimisasi yang dialami terlalu banyak orang dalam masyarakat. Penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu anomi yang berarti ketiadaan norma atau starian keterangan, 2 kultural yang berarti penyimpangan budaya, 3 social control atau kontrol sosial. Definisi kejahatan kedua sudut pandang. Yang pertama itu dari sudut pandang hukum atau I crime from the legal point of view, yaitu batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana. Perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat atau a crime from the sociological point of view, atau batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, atau yang dijelaskan oleh Martin L. Haskell. Kriminologi mencakup analisis tentang yang pertama itu sifat dan luas kejahatan, yang kedua sebab-sebab kejahatan atau etiologi, yang ketiga perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang keempat ciri-ciri atau tipologi pelaksanaan kejahatan atau kriminal, dan yang kelima pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah yang pertama itu apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog. Yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan. Dan Kriminologi juga bertujuan sebagai menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang. Menurut Suarjo Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.